Halo siswa kelas 10 IPS Semak Penabur Jakarta. Saat ini kita akan mempelajari tentang pengetahuan peta, penginderaan jauh, dan SIG. Yang akan kita pelajari atau pencapaian kompetensinya itu adalah ini, ada 6 hal. Terus untuk video kali ini Ibu hanya akan mempelajari tentang petanya saja dulu. Ya. Jenis-jenis peta. Di video kali ini Ibu akan membahas peta berdasarkan 3 klasifikasi, yaitu adalah klasifikasi yang pertama berdasarkan isi, klasifikasi yang kedua berdasarkan keadaan objek, klasifikasi yang ketiga itu adalah berdasarkan skala. Satu-satu kita akan bahas. Mari kita bahas. Pertama yang berdasarkan isi. Isi berdasarkan isinya peta itu ada 2, peta umum dengan peta khusus. Intinya adalah dari yang panjang-panjang ini gitu kan ya, panjang-panjang ini kalimat-kalimatnya. Peta itu kalau peta umum menggambarkan kenampakan umum di permukaan bumi. Peta khusus atau peta tematik, peta yang mempunyai tema tertentu. Ya kan ya? Oke, kita lihat. Ibu ada contoh peta administrasi Provinsi Bali. Kita lihat dari legendanya. Yang dibahas, yang dipetakan dari provinsi ini itu adalah kota, kabupaten, kecamatan, batas-batas wilayah, jalan, garis pantai, sungai, anak sungai, dam atau waduk, dan wilayah-wilayah yang ada di Provinsi Bali. Umum banget kan ya? Oke, kita lanjut. Peta yang berikutnya yang Ibu punya itu adalah peta jenis tanah Provinsi Bali. Wilayahnya sama nih, sama-sama Bali. Satu ngomongin wilayahnya doang, satu ngomongin jenis tanah Provinsi Bali. Kita lihat legendanya. Sama, membahas kota provinsi, kota kabupaten, batas wilayah, jalan, sungai, dan danau. Dan kalau tadi dijelaskan adalah wilayah-wilayahnya, tapi yang ini adalah jenis-jenis tanahnya. Ada persamaan, ada perbedaan dong ya. Berarti kalau dibilang persamaannya adalah sama-sama memberikan keterangan kenampakan umum. Ya dong? Ya kan, ada kenampakan umumnya, kota, batas wilayah, jalan, sungai, danau. Sama antara jenis tanah dan peta administrasi, sama-sama ngomongin itu. Tapi yang satu ngomongin wilayahnya doang, yang satu ngomongin tanah. Kalau kita bisa simpulkan sedikit, main tebak-tebakan. Jadi, yang mana peta umum, yang mana peta khusus? Ding. Ya, yang peta umum itu adalah peta administrasi Provinsi Bali. Karena ngomongin wilayahnya saja. Ya kan ya? Yang berikutnya, peta jenis tanah itu adalah peta tematik atau peta khusus. Ngomongin jenis tanah. Oke, cukup bisa mengerti kali ini? Mudah-mudahan bisa mengerti. Jadi kalau ngomongin administrasi wilayah itu adalah peta umum, ada temanya. Di wilayah tersebut, peta khusus. Ini contoh yang lainnya dari peta tematik. Ada peta geologi, punya tema. Peta iklim suhu udara, punya tema. Oke, kita tebak-tebakan. Ada peta umum, ada peta khusus. Yang manakah peta umum, yang manakah peta khusus? Peta Republik Indonesia dan peta persebaran penduduk miskin Indonesia. Peta Republik Indonesia, peta umum atau peta khusus? Ya, tebakannya tepat, itu adalah peta umum. Peta persebaran penduduk miskin Indonesia, peta umum atau peta khusus? Tepat sekali, itu adalah peta khusus atau peta tematik. Yang berikutnya, peta DKI Jakarta sama peta persebaran hasil bumi Indonesia. Yang mana peta umum, yang mana peta khusus? Persebaran hasil bumi Indonesia itu adalah peta khusus. Betul sekali. Peta DKI Jakarta itu adalah peta umum. Tepat sekali. Oke, yang berikutnya. Ada peta navigasi, ada peta wisata Kota Malang.
Yang dari tadi ada wilayahnya sih, yang ini tidak ada wilayahnya. Bagaimanakah? Peta wisata Kota Malang, oh itu pasti kalian pada bisa tebak. Peta wisata Kota Malang itu adalah peta khusus atau peta tematik. Peta navigasi, peta khusus atau peta umum? Ya, yang jawab peta khusus kalian benar, karena dia khusus memberikan navigasi atau petunjuk arah menuju ke suatu tempat. Di sini sudah di bold, ya kan? Jalan-jalan mana yang harus dia ambil. Oke, lanjut. Nah, ternyata peta umum itu ada 3 jenis lagi. Ada peta dunia, ada peta chorografi, dan peta topografi. Oke, Ibu akan bahas peta dunia dan peta chorografi terlebih dahulu. Peta dunia gampangnya adalah gambarin seluruh wilayah di dunia. Peta chorografi adalah peta yang menggambarkan sebagian dari wilayah dunia. Contohnya adalah peta Indonesia. Terus kalau misalnya dibilang peta benua, peta apa Bu? Yaitu peta chorografi. Kan sebagian dari dunia. Bu, peta RT itu peta apa Bu? Itu peta chorografi, sebagian dari dunia. Bu, peta Asia Tenggara peta apa Bu? Itu peta chorografi, sebagian dari dunia. Oke? Terus peta topografi ini agak unik gitu kan? Kenapa unik? Karena peta topografi intinya adalah menggambarkan, uniknya dia punya garis kontur. Garis kontur itu apa? Ini garis yang ngejelimet ini. Itu adalah garis ketinggian. Ya kan? Karena fungsinya dari garis peta topografi ini adalah menggambarkan penampakan tinggi rendahnya bentuk muka bumi dari garis kontur ini. Oke, check it out tentang garis kontur. Mari kita lihat. Tuh. Oke. Ini adalah peta kontur. Ini garis kontur jika diperbesar. Lanjut. Ini peta topografinya yang menjelimet itu. Nah, ini kalau dilihat diperbesar lebih menjelimet lagi kan ya. Dan di sini ada angka-angka. Angka-angka ini itu adalah angka-angka ketinggian. Oke. Garis-garis ini adalah garis-garis ketinggian. Ya, 1100, 320 dan lain sebagainya. 850 itu adalah garis-garis ketinggian. Karena garis kontur itu adalah peta kontur itu adalah peta yang menggambarkan tinggi rendahnya dari permukaan bumi dengan garis kontur tersebut. Oke, ini contohnya peta kontur yang lainnya. Tapi pembahasan garis kontur kita akan bahas di video berikutnya saja. Kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya, yaitu adalah klasifikasi peta berdasarkan keadaan objek. Berdasarkan keadaan objeknya, peta dibagi menjadi 2, yaitu adalah statis dan dinamis. Peta statis itu adalah peta yang menggambarkan objek yang cenderung stabil. Perubahannya cenderung lama atau bahkan tidak berubah sama sekali. Dan peta dinamis itu yang perubahannya sangat cepat. Objeknya berubah sangat cepat. Oke, contohnya kita langsung main ke ini aja. Kita main ke tebak-tebakan. Peta ketinggian Kabupaten Garut sama peta penggunaan tanah. Yang mana yang dinamis, yang mana yang statis? Oke, kalau yang nebak penggunaan tanah Kota Bekasi adalah peta dinamis, kalian tepat sekali. Kenapa? Karena penggunaan tanah yaitu adalah peta yang menggambarkan tanahnya itu digunain buat apa aja. Bisa untuk pemukiman, ya kan? Bisa untuk jalan, bisa untuk kebun, bisa untuk pemukiman, bisa untuk peternakan, ya. Bisa cenderung berubahnya dengan cepat. Kalau Ibu mau ambil contoh, dulunya Jakarta Utara itu adalah rawa-rawa, sekarang tanahnya apa? Berupa gedung-gedung dan pemukiman. Berubahnya cepat. Oke. Terus kemudian peta ketinggian tanah cenderung
lambat dia berubahnya. Apa? Ya ketinggian, ya cenderungnya berubahnya lama lah ya, atau bahkan cenderung tidak berubah. Kayak gitu, wilayah puncak tetap menjadi tinggi. Betul kan ya? Nah, kita tebak-tebakan lagi, peta kepadatan penduduk sama tekstur tanah, yang mana yang dinamis, yang mana yang statis? Iya, yang dinamis adalah kepadatan penduduk, yang statis adalah tekstur tanah Kabupaten Garut. Tepat sekali. Kepadatan penduduk, contohnya kayak Bekasi, kalau misalnya pagi-pagi atau siang-siang itu cenderung agak sepi karena semuanya pada ke Jakarta kebanyakan untuk bekerja. Tapi pada malam hari dia cenderung padat, ya kan ya? Karena udah pada balik lagi dari tempat kerjanya. Lanjut. Nah, ini dia penggunaan tanah, kenapa dia itu cenderung berubah. Ini contohnya adalah daerah Porong, Sidoarjo. Sebelum lumpur lapindo, banyak yang hijau-hijau. Tapi setelah lumpur lapindo terjadi, itu kebanyakan ditutupi oleh lumpur. Dan sudah berubah jadinya. Yang tadinya hijau-hijau ini tidak dapat ditanami lagi. Berubah fungsinya jadinya. Oke, genangan air banjir Jakarta sama Cikungunya. Oke, yang mana yang dinamis, mana statis? Dua-duanya dinamis. Iya kan ya, dua-duanya dinamis. Karena kalau daerah genangan banjir, kadang-kadang banjir ya kadang-kadang enggak dong. Ya kan ya. Terus persebaran penderita cikungunya, kalau misalnya dia sudah sembuh, ya sudah tidak ada lagi datanya gitu. Pembahasan yang berikutnya kita akan mempelajari peta berdasarkan skala. Berdasarkan skala, peta dibagi menjadi 5. Peta kadaster, peta skala besar, peta skala sedang, peta skala kecil, dan peta skala geografis. Silakan dilihat angka skalanya. Yang perlu Ibu tekankan bahwa semakin besar dia cakupan daerahnya, semakin besar juga angka skalanya. Oke, kita lihat peta kadaster. Cakupan wilayahnya adalah sebidang tanah atau sampai RT RW. Peta skala besar, cakupan wilayahnya adalah desa, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten. Peta skala sedang mampu menggambarkan wilayah provinsi. Peta skala kecil mampu menggambarkan negara, cakupan daerahnya adalah negara. Peta skala geografis mampu menggambarkan kawasan, benua, dan dunia. Kawasan maksudnya adalah Asia Tenggara, Asia Timur, seperti itu. Ya, segitu saja pertemuan kita kali ini. Semoga kalian bisa mengerti penjelasan dari Ibu, dan kita akan bertemu di video yang berikutnya.